Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu. Kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini juga terima kasih banyak. Dan sebelum kita menuju ke cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji dulu. Sekarang alhamdulillah udah mulai restock lagi gitu ya untuk ukuran yang besar. Kemarin itu sempat nggak ada. Meskipun stok sekarang terbatas tapi udah bisa didapatkan kawan-kawan yang berminat atau penasaran, bisa didapatkan di Shopee, Tokopedia, atau channel yang lainnya. Untuk detailnya nanti bisa lihat di deskripsi video di bawah ini. Itu aja, dan kita menuju ke cerita. Baik, kali ini ada satu cerita yang mungkin lumayan cukup ditunggu-tunggu sama ya beberapa kawan-kawan gitu ya. Ada satu cerita, itu datang dari Mang Ukir dan Mang Wasto. Dua legend di rumah lama sana gitu ya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang pengen denger cerita dari Ukir Wasto lagi, Mang Ukir sama Mang Wasto, sekarang udah mulai bertahap gitu ya, diuploadin di channel Facebook Riam Biru. Di sana kawan-kawan bisa masih bisa menikmati video-video lama dari rumah lama kita. Dan ya kali ini alhamdulillah dapat cerita dari mereka lagi. Alhamdulillah juga mereka masih dalam kondisi sehat tentunya. Cerita yang sebenarnya udah lumayan cukup lama didapat, sekitar ya beberapa bulan yang lalu lah, 2 atau 3 bulan yang lalu. Jadi ceritanya kali ini, pada suatu hari itu di tahun 80 atau tahun 90-an, lupa mereka juga. Yang jelas si Mang Ukir sendiri sama Mang Wasto itu belum berkeluarga. Mereka itu masih ya dua pemuda yang seperti itulah, suka dengan kehidupan malam, pekerjaannya ya nggak jauh-jauh dari maling ayam begitu ya. Dan pada suatu hari ini Mang Ukir sendiri tuh merasa kayak hidupku kok seperti ini terus gitu ya, hidupku kok seperti ini terus, dan yang namanya rezeki kayak gitu kok belakangan agak seret ya. Ngomong sama Mang Wasto, "Tok, aku kok kayak gini ya Tok ya, kok belakangan duit itu cepet banget habis," kata Sin. "Ya orang kita pemasukannya juga nggak banyak kan, kita cuma dari begitu-begitu doang," kata Mang Wasto. "Iya juga sih Tok." Dan pada suatu hari ceritanya Mang Ukir itu lagi menginginkan sesuatu. Dia itu menginginkan satu barang yang waktu itu lumayan cukup ngetren gitu, yaitu celana cutbray. Mang Ukir ngelamun. Dia ngelamun malam itu didatangin sama si Mang Wasto. "Kir, ngapain Kir? Dari kejauhan itu udah kelihatan gitu." Mang Ukir itu kayak niru film katanya. Dagunya tuh dipegangin begini, terus matanya tuh kosong memandang ke depan, nggak tahu memandang apaan. Disamperin sama Mang Wasto, "Kir, lagi ngapain Kir?" gitu. "Aku lagi ngelamun," kata si Mang Ukir. "Loh, kamu ngelamunin apa tumben gitu?" Tok, aku itu pengen celana Tok." "Celana apaan?" gitu. "Aku pengen celana cutbray gitu." "Alah gaya gitu, celana cutbray buat apaan? Susah tahu itu buat jalan, sininya tuh ketat," kata si Mang Wasto. "Ya tapi aku pengen kayak yang lain-lain." "Dah, kamu kenapa nih?" ditanya sama Mang Wasto kan. "Kamu kenapa nih?" "Gak apa-apa, aku pengen tapi jangan bilang-bilang ya Tok ya." Kenapa Kir?" "Aku pengen ngapelin Nurjanah," katanya. "Nurjanah?" katanya. "Nurjanah yang mana?" "Nurjanah yang itu, yang di sana," gitu. "Oh gitu, jadi oke, sebagai sahabat," kata si Mang Wasto. "Oke, sebagai sahabat, celana cutbray," katanya. "Iya, aku pengen celana cutbray, kamu punya Tok?" "Aku ndak punya, tapi tenang aja, aku bisa dapetin," katanya. "Jangan nyolong lah," kata si Mang Ukir ya, "jangan nyolong lah. Kalau nyolong nanti kan ketahuan gitu. Ih, kok kayak celanaku yang hilang, nah, nanti repot, nama Ukir jadi rusak gitu." "Tenang aja, nggak nyolong gitu." "Iya, kita nyolong cukup ayam aja, jangan yang begitu. Kalau ayam ambil, jual kan udah lepas gitu. Ini celana, kalau misal celana kamu dapat ngambil punya orang, repot aku yang make, nanti ketahuan sama orang." "Iya, tenang aja," kata si Mang Wasto. "Tunggu ya, sehari 2 hari. Akhirnya, beneran, sehari belum ada 2 hari, si Mang Wasto itu datang ke situ, ke tempatnya Mang Ukir. "Kir gitu, Kir." "Ya Tok, kenapa Tok?" "Kir, ini nih dijembreng gitu, ini celana cutbraynya tuh celana cutbray warna coklat. Ini Kir." "Wah Tok,
dapat dari mana toh? Ais, kamu nggak perlu nanya dapat dari mana. Nyolong toh? Enggak, tenang aja, sumpah aku nggak nyolong, kata si Mang Wastonya meyakinkan. Aku nggak nyolong, tenang aja Kir. Ini pakai aja Kir, pakai Kir. Wah, makasih. Akhirnya tak cobain ya Kir, tak cobain. Iya, tak cobain. Itu si Mang Ukir mau melorotin celananya, jangan di sini, dalam sana, di dalam. Oh iya lupa. Dicobain sama Mang Ukir. Dipakai, itu pas banget kata si Mang Ukir. Toh perfect, katanya. Pas banget gitu. Nurjana, I'm coming, kata si Mang Ukirnya gitu. Iya, tak dukung, kata si Mang Wasto. Ini malam ini tuh gerah banget, sepertinya mau hujan gitu ya, di AC tapi nggak ngaruh gitu. Nah, akhirnya mulai malam itu, Mang Ukir itu punya celana cutbray satu-satunya yang dipunya. Mang Wasto nggak punya, dia tuh nggak tahu pakai celana model yang lain yang gombrong gitu ya, masih celana yang gombrong, bukan yang model cutbray. Dan waktu pun berjalan. Ini kehidupannya Mang Ukir ya. Dan waktu itu memang kata Mang Wasto, Ukir itu jarang, susah ditemuin. Karena apa? Mang Ukir itu lagi sibuk dengan hal lain. Jadi dia tuh sering ngapelin ke Nurjana, ke sana. Malah apa? Diajak partneran bisnis itu ya, bisnis ayam. Itu mulai susah. Tok, hari ini aku lagi nggak berminat Tok, katanya. Nggak berminat apa gitu. Ya aku nggak berminat operasi, kata si Mang Ukir. Lah kok kayak gitu, masa aku sendirian gitu. Nah, Mang Wasto sendiri kalau misal beroperasi buat ngambil ayam, itu nggak berani sendiri. Kalau sendiri itu banyak gagalnya, takut gitu, butuh mater sih Mang Ukir. Sementara Mang Ukir sendiri, ini ceritanya lagi ada kesibukan yang lain. Mereka pun cukup renggang, seminggu 2 minggu, sampai akhirnya pada suatu hari, si Mang Ukir itu sekitar 2 minggu ya nggak ketemu ya. Mang Ukir itu datang ke Wasto. Tok gitu kan. Weh Kir, tumben Kir gitu. Berangkat kita sekarang malam ini. Berangkat apaan? Operasi. Enggak, aku nggak mau itu. Nih Tok, celananya tak balikin, kata si Mang Ukir begitu. Celananya tak balikin. Loh, emang kenapa dibalikin? Tok, kamu itu tega sama aku, katanya. Loh, tega gimana? Mang Wasto di situ memang merasa nggak bersalah apapun gitu ya. Kir, tega gimana Kir? Kamu ini celana apa nih, kamu dapat dari mana, kata si Mang Ukir. Dan Mang Ukir waktu itu memang benar-benar marah, katanya ya. Aku itu benar-benar kesel sama Wasto. Ini semua gara-gara celana. Ya, tenang dulu, kata si Mang Wastonya. Sini duduk. Duduk anak manis, katanya. Ini dibegituin gitu, duduk anak manis. Ini jangan cepat marah-marah seperti itu. Ada apa gerangan? Tok, minum Tok, katanya. Oh iya minum, kasih minum dulu gitu ya. Setelah itu udah mulai agak tenangan, Mang Ukir cerita, Tok, ini semua gara-gara kamu Tok. Ya anggap aja begitu, kata Mang Wasto. Tapi aku belum tahu loh salahku di mana, kata si Mang Wasto ya. Cerita dulu, kamu cerita. Ya aku tak cerita ini Tok. Kan berapa minggu yang lalu kan kamu ngasih celana ini, kata si. Ya memang. Ini kamu dapat dari mana sih sebenarnya? Oh itu nanti dulu, kata Mang Wasto. Kamu cerita dulu Kir, ada apa Kir, emang kenapa? Tok, aku itu pakai celana itu ya, itu kan aku nggak tahu itu celana udah dicuci atau belum. Aku saking senengnya ya Tok, siang, malam, pagi, sore, tak pakai terus Tok celana itu. Satu, aku seneng ini hadiah dari kamu. Mang Wastonya tuh ketawa gitu ya, gitu. Wah gitu. Tok, kok kamu ketawa Tok? Ya udah nggak, lanjutin aja, kata si Mang Wasto. Satu, ini hadiah dari kamu. Aku menghargai kamu sebagai sahabatku, kata si Mang Ukir. Terus kenapa? Ya udah, itu kan siang malam aku pakai, ke Nurjana pun aku pakai. Aku nyadar Tok, baunya itu udah nggak enak, kata itu. Tapi mau tak cuci sayang, katanya begitu. Mau tak cuci sayang, jadi ya udah tak pakai terus gitu kan. Itu sampai ya beberapa hari kemudian Tok, tiba-tiba apa tuh? Malam-malam rumahku itu ada yang ngetok Tok, kata si Mang Ukir. Ada yang ngetok? Iya, ada yang ngetok. Jam berapa? Aku udah tahu, pokoknya tengah malam lah. Aku kan semenjak sama Nurjana itu aku udah jarang keluar malam ya Tok ya. Iya, kamu sekarang sombong. Ini aku pemasukanku juga berkurang nih gara-gara kamu sama Nurjana, katanya. Ya, sorry Tok, gitu kan. Sorry Tok. Aku kan kesini mau marah ya Tok ya. Kenapa aku yang jadi sorry Tok? Udah ndak apa-apa. Lanjut dulu ceritanya. Akhirnya kayak gitu. Aku itu malam-malam diketok Tok.
Ya tak buka pintu kan. Siapa sih malam-malam berani ngetok rumahnya Ukir gitu. Tak buka. Begitu tak buka tuh. Itu siapa? Nurjaman tuh gitu. Nurjaman gitu. Iya Nurjaman. Nurjaman siapa kata si Mang Wasto? Itu Nurjaman. Nurjaman yang baru meninggal itu loh beberapa hari yang. Hah? Masa gitu? Mang Ukirnya, Mang Wastonya itu seperti, tapi di saat itu Mang Wasto itu nahan ketawa. Terus gimana? Nurjaman ngapain? Tok, tahu ndak? Nurjaman itu ngomong, Kir, balikin gitu. Balikin apanya? Kata si itu ya. Balikin celanaku. Akhirnya apa? Celananya tak lepas tok. Terus tak balik gitu kan. Itu si Nurjaman malah marah-marah gitu ya. Kir, jangan bercanda sama orang yang udah mati. Katanya begitu. Loh mas, aku bercanda apaan? Tahu ndak? Nurjaman itu pakai pocong, katanya wujudnya itu pocongan, dan dia tuh ngomong kayak gitu, jangan bercanda sama orang yang udah mati. Ya tak jawab, wah aku nggak bercanda sama orang yang udah mati wak gitu. Sampean emang beneran udah mati wak gitu? Iya saya udah mati. Lah terus sampean ngapain kesini? Balikin celanaku. Ini udah tak balik kata si Mang Ukirnya. Ini celananya udah tak balik, ya masa begini wak? Tahu ndak Kir? Itu pocong Kir di depanku gitu ya. Aku kayak gitu, aku nggak tahu, aku mungkin saking gobloknya atau gimana kata si Mang Ukir ya. Ini celana tak balikin gitu, masa kayak gini yang buat kantongnya itu klebet-klebet keluar gitu kata si Mang Ukir. Wah kalau kayak gini tuh nggak keren wah. Itu aku ngobrol sama pocongnya si Wak Nurjaman. Si Mang Wastonya itu ketawa begitu ya, ketawa terus dia tuh Mang Ukir ngomong apa, si Mang Wastonya itu ketawa, Mang Ukir ngomong apa, Mang Wastonya ketawa sampai apa, Mang Ukir itu kesel gitu, Tok kamu kok ketawa terus kayak gitu, udah lanjut dulu terus gimana, ya itu, mohon maaf batuk gitu ya. Ya itu si Wak Nurjaman itu balikin celana, aku mikirnya itu celananya tak balik. Lah ini kan celana ini dari kamu ya Tok ya. Sampai akhirnya tak bilangin, wah udahlah Wak, pulang lah Wak lah. Aku takut ngeliat sampean sebenarnya kayak gitu. Kalau mau kesini agak yang gantengan gitu ya. Sampean udah mati. Cuman ya jangan begitu Wak. Kamu jangan bercandain orang udah mati, apalagi udah tua gitu. Aku tahu Wak, sampean itu udah tua, udah mati. Cuman ya Mbok yo, ganti pakaiannya, jangan pocongan seperti itu Wak. Tak kayak gituin si Wak Nurjaman, dia putar badan gitu terus balik ke sana, cerup ngilang Tok katanya. Aku tak pikirin celana mana, aduh kok celananya masih kebalik kayak gini, tak pakai lagi gitu, tak benerin, tak pakai sebentar terus tak gantungin di situ. Udah malam itu aku tidur, aku nggak peduli dengan yang namanya pocong-pocongan kayak gitu, udah karena aku tidur. Keesokan harinya kayak gitu, pagi sekitar jam 6 itu kan udah terang ya Tok ya. Aku keluar rumah Tok. Si Wak Nurjaman itu lagi duduk di depan sana, di pojokan teras rumahku, di situ di bawah pohon belimbing katanya. Itu lagi duduk di situ, Wak lagi ngapain? Masih pocongan Tok. Siang-siang masih pocongan katanya. Iya siang-siang masih pocongan. Tak tanyain, Wak sampean itu lagi ngapain Wak? Balikin itu celana cutbreku, Wak, udah tak balik, Wak. Bukan itu, katanya, bukan itu. Terus apaan, kata si Mang Ukirnya ya. Nah, pas tak tanya begitu, si Wak Nurjaman itu duduk begini, terus dia nangis, tuh katanya. Lah, sampean ngapain nangis? Katanya orang udah mati. Kok nangis segala, kata si Mang Ukir. Si Wak Nurjaman ya, tahu ndak? Kalau orang nangis, ya, itu kan kalau misal ditegur begitu jangan nangis atau apa ya, dia kan langsung usap-usap mata begitu ya, bersih. Nah ini aku kasihan Tok, dia kan pocongan Tok, begini diikat gitu, itu uget. Wak sampean lagi ngapain Wak? Asu, kata si Wak Nurjamannya begitu. Asu kenapa Wak? Aku nggak bisa ngelap mataku, kata si Wak Nurjaman. Aku ketawa Tok, pagi-pagi itu ketawa. Ada tetangga itu loh, Murni itu yang pagi-pagi mau sarapan, Kir kamu ketawa masih apa Kir gitu. Ndak, ini ada pocong mau ngelap mata tapi ndak bisa, ininya keikat katanya tangannya gitu. Jadi aku tahu wah gitu. Kata si Mang Ukirnya, udah pulang Wak, jangan di sini. Besok makanya kalau ke sini itu pakai pakaian yang bagus, jangan yang bungkus-bungkusan kayak gitu, susah kan, nggak bisa ini gitu. Kir, tolong Kir, basuh air mataku, kata si Wak Nurjaman. Ya tak basuh gitu ya, tak lapin begini, selap pakai kain. Terus udah dianya berdiri,
Gak tahu toh, kasihan toh. Pulang si Wak Nurjaman gitu. Wastonya ketawa di sana gitu, ketawa, wah, gitu. Tok, kamu dari tadi ketawa terus kenapa sih Tok? Emang ceritaku lucu atau? Ya enggak sih, cuman ada hal lain kata si Mang Wasto gitu ya. Udah kamu lanjut lagi. Ya itu dia, pagi datang seperti itu. Malam pun datang, aku lagi duduk di teras, aku lagi kepikiran. Dulu aku kangen sama kamu Toh gitu. Rasa-rasanya udah berapa hari kita nggak barengan ya, tapi di satu sisi aku juga kangen sama Nurjana. Ngomong-ngomong, kamu sama Nurjana itu gimana sih posisinya? Itu dia Toh. Itu dia gimana? Aku itu kan mau pendekatan. Tapi kayaknya Nurjananya ndak mau, katanya begitu. Loh, ndak mau kenapa? Ya, aku juga bingung. Gak tau lah, pokoknya aku bingung lah. Setiap aku datang ke sana terus ngajakin ngobrol Nurjana. Nurjana itu cuman diem aja gitu Tok. Oh, dia cuman diem aja. Lah, kamu gimana Kir? Katanya. Gimana? Ini maaf ya Kir ya, mungkin kamu lupa atau gimana. Orang kalau lagi jatuh cinta itu suka lupa. Lupa apa gitu kata si Mang Ukir. Kamu ngajakin ngomong Nurjana sampai kiamat juga mungkin gak bakalan jawab Kir gitu. Duh, emang kenapa kata si ini kan. Nurjana kan gak bisa ngomong kata si Mang Wastonya. Hah? Gak bisa ngomong? Maksudnya gimana? Nurjana itu bisu, dia tuh gak bisa ngomong, dia tuh gak denger apa yang kamu ngomong. Masa Tok? Iya, pantesan aku ngapel ke sana, dia tuh diem aja. Nur, tak panggil gitu kan. Ya cuman mesem, Nur, jalan yuk gitu. Dia tuh cuman diem aja begitu. Sampai aku bingung. Aku udah bela-belain pakai celana cubre kayak gini biar keren. Tapi kok malah sikapnya Nurjana begitu, aku bingung. Berarti emang begitu ya Tok ya? Iya, memang begitu. Kamu gimana sih Kir, kata si itu ya? Aku aja tahu, kata si Mang Wasto. Kenapa kamu ndak tahu? Kamu kan padahal suka sama dia. Oh, iya ya Tok ya, pantesan ya Tok ya. Aku kok begitu ya Tok ya. Terus gimana? Mang Wastonya terus ngiliin gitu ya. Ayo cerita lagi. Akhirnya cerita lagi nih masalah Nurjana itu tadi. Si Wak Nurjaman gimana? Si Wak Nurjaman datang lagi Toh. Dia itu datang lagi malam-malam. Aku habis sholat isya dari musola. Tetap celana cubre tak pakai, luarnya pakai sarung gitu ya. Kesana sholat isya. Setelah sholat isya aku pulang kan, ngobrol dulu. Emang ada yang nanyain Wastok mana gitu. Aku bilang Wastoknya lagi sibuk gitu. Kurang ajar, padahal kamu ya Kir yang sibuk ya Kir ya. Ya habis aku nggak ada pilihan lagi gitu kan. Akhirnya udah aku pulang sendirian. Udah ditungguin sama si Wak Nurjaman. Cuman kali itu ya begitu. Masih pakai pocongan, tetap duduk di bawah pohon belimbing di sana. Wak, ngapain Wak di sini? Kir, celananya gitu. Celananya kenapa Wak? Celananya kenapa? Balikin, enggak lah, nggak mau dibalikin gitu. Nah, di situ aku baru nyadar kata si Mang Ukirnya. Maksudnya balikin itu dibalik gitu ya. Wak, sebentar Wak. Balikin itu maksudnya gimana sih Wak? Celananya diwalik gitu ya, dibalik atau celananya dikembalikan gitu. Celananya dikembalikan, goblok, kata si Wak Nurjamannya. Ya masih kondisi pocong gitu ya. Dibalikin. Wak, emang celananya punya siapa Wak? Itu celanaku, kata si itu. Lah sampean kan udah mati gitu, kata si Mang Ukirnya. Sampean kan udah mati. Iya, tapi itu celanaku Kir, balikin ke sini Kir, balikin gitu. Balikinnya gimana Wak? Sampean kan pakai pocongan kayak gitu, mau pakai celana begini, ntar makainya gimana? Wis pokoknya balikin. Ngomong kayak gitu Tok. Akhirnya tak lepas itu celana. Di depannya si itu kan masih pakai sarung gitu ya, tak lepas. Ini Wak, tak kuel begini. Ini Wak, celananya, kata si itu ya. Emang punya sampean ya Wak ya? Iya. Kamu dapat dari mana? Kata si Wak Nurjaman. Aku dikasih sama Wasto, katanya. Wah, kurang ajar sih Wasto. Ya udah Wak, ini tak balikin lagi celananya. Lagian Nurjananya juga begitu Wak, cuman diem aja katanya. Si Wak Nurjaman itu ketawa gitu. Ya, kamu kayak gitu ya. Diledekin sama si Mbak Nurjaman. Oh, jadi kamu pakai celana cubre mau ngedeketin Nurjana gitu. Iya Wak, aku mau ngedeketin Nurjana Wak.
Dia itu mendesah, katanya si pocongnya itu mendesah dan bilang, "Kir, ambilin celananya." "Ambilin gimana, Wak?" "Ya ambilin, aku udah bisa bawanya," katanya begitu. Lah terus mau dibawa kemana? Yes, pokoknya dibawa ke sana, kata si itu ya. "Wah, ini mau dibawa kemana beneran, Wak? Sampean kalau udah repot, itu kayak gitu, masa iya mau pakai celana cutbray kayak gini? Kan susah, Wak. Makainya juga nggak bisa, kan? Kemarin mau ngusap-ngusap mata aja nggak bisa, gitu. Sekarang nggak mau pakai celana cutbray. Mana mungkin, Wak," gitu. "Iya juga sih ya," katanya begitu. "Iya juga sih ya, Kir ya. Tapi nggak, Kir. Ini celanaku, Kir. Balikin ya, Kir ya. Balikin ya." "Iya, tak balikin. Tapi kemana?" "Bawa ke kuburan," katanya begitu. "Oh, bawa ke kuburan, ya wis nanti tak anterin ke sana, Wak. Tapi jangan sekarang. Saya itu males. Mau tak pakai semalam lagi deh, boleh ndak?" Kata si itu. Kata si Mang Ukir ya, "Aku mau ngapel ke Nurjanah lagi." "Ya wis sekali lagi ya," kata si itu. "Ya wis sekali lagi. Awas kalau nggak dibalikin." Akhirnya udah. "Ya udah, Wak, pulang sana." Si Wak Nurjaman itu lompat tap 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 tap, ngilang, Kir. Ngilang tok. Aku balik lagi, celana tak pakai lagi. Itu baunya udah nggak enak tok. Udah aku ganti sarung, aku mau ke Nurjanah, mumpung belum terlalu malam. Akhirnya kesanalah ke rumahnya Nurjanah. Nah, begitu ke rumahnya Nurjanah, itu dibilang sama bapaknya Nurjanah, "Kir, celananya nggak ganti-ganti, Kir. Udah berapa hari kamu pakai celana itu, terus baunya itu udah nggak enak, Kir," gitu. Aku langsung, hatiku sakit begitu kan, kata ini ya. Wah, udah nggak bener kayak gini, nggak bener. "Ya udah, Pak, saya permisi dulu," katanya. Si Nurjanahnya di sana cuman senyum begitu. Aduh, Nurjanah gitu ya. Pulanglah si Mang Ukir. Dia jalan sendiri malam-malam begitu, ketemu lagi sama Wak Nurjaman. "Kenapa, Kir? Sedih, Kir?" "Itu, Wak, aku disuruh pulang sama orang tuanya Nurjanah, suruh ganti celana." "Ya makanya, kan aku udah bilang balikin celanaku, balikin celanaku." "Iya, tak balikin," gitu. Cepetan. Mau tak lepas di situ, aku ya udah pakai daleman ya, tok ya. Gimana? "Ya udah, Wak, aku tak pulang dulu," katanya. Akhirnya aku pulang. Aku pulang ke rumah, ganti celana gitu ya. Ini tak kuel. "Sampean tunggu sini," kata si Mang Ukirnya. "Sampean tunggu sini, jangan kemana-mana." "Iya, tak tunggu di sini," kata Wak Nurjaman. Akhirnya Mang Ukir pulang, balik lagi ke situ, ketemulah sama si Wak Nurjaman. "Ayo, Wak, ini, Wak. Ayo anterin ke sana, anterin ke sana." "Ini duluan sih." "Wah, kurang ajar, pocong kurang ajar," kata si Mang Ukir. "Malah aku ditinggal duluan." Akhirnya ke kuburannya si Wak Nurjaman, ditaruh di situ. "Wak, ini tak balikin ya di situ ya." Udah, terus aku balik ke rumah sana. Keesokan paginya, celana itu balik ke rumah toh gitu. Balik ke rumah, iya di depan pintu, kata si Mang Ukirnya. Aku udah, kok celana balik lagi seperti ini, apa yang terjadi ya? Ya udah, akhirnya apa? Hari itu cuma tak cantelin begitu ya. Nah, paling nanti si pocongnya datang lagi ke sini. Akhirnya tak cantelin. Malam hari bener datang lagi. Kir, kamu kalau mau balikin celana, Mbok, yuk dicuci dulu, kata si Wak Nurjamannya begitu. "Lah, Wak, emang kenapa, Wak? Bau itu," kata si Wak Nurjamannya. Ya udah nanti besok tak cuci. Akhirnya nggak tak cuci, sengaja biar dia itu nggak kuat, terus nanti celana cutbraynya jadi punya aku toh gitu. Oh, ternyata aku tahu kelemahannya Wak Nurjaman itu nggak tahan dengan bau celana cutbray ini. Itu belum tak cuci toh sampai sekarang gitu. Cuman ya kayak gitu ganggu banget itu loh. Malam-malam ketok-ketok gitu ya. Kir gitu. "Apa sih, Wak? Celananya udah dicuci belum?" Enggak mau tak cuci gitu. "Sampean kalau mau cuci sendiri, Kir, kamu tega ya, Kir ya. Gimana aku nyuci, Kir? Tangan terikat begini." "Wah, ya aku cuman ketawa," kata si Mang Ukirnya. Sudah, aku udah nggak kuat. Akhirnya nih, celana mau tak balikin. "Kir, ini udah dicuci belum?" "Ya belum," kata si Mang Ukir. "Ogah," kata si ini ya. "Ogah, aku ndak mau. Aku mau tahu," kata si Mang Ukirnya. "Kamu itu gimana sih cara dapetin celana ini? Kok bisa-bisanya punyanya Wak Nurjaman yang udah meninggal," katanya. Mang Wasto pun menghela nafas. "Jadi begini, aku itu awalnya tuh sebenarnya iseng, Kir. Ya, bukannya mau jahat atau apa. Kamu tahu kan, kita berdua itu bukan orang jahat. Kita hanya orang yang butuh," katanya begitu. "Jadi waktu itu rame-rame, katanya Wak Nurjaman lagi sakratul maut," gitu katanya begitu.
Akhirnya sudah, aku pun ke sana gitu. Duh, Wak Nurjaman beneran kondisinya itu udah begitu. Aku ngide aja, wah ini nafasnya susah. Itu kan kebenaran celananya ketat ya dipakai sama si Wak Nur itu. Celananya lepas. Akhirnya tak lepas, Kir. Tak lepasin gitu, tak pelorotin gitu kan. Bisa nafas lagi si Wak Nurjaman. Begitu. Celananya tak kuel. Tak taruh di pinggir sana gitu. Kamu emang niat mau nyolong gitu ya? Sebenarnya nggak tahu ya, aku niat atau enggak, kata si Mang Wasto. Tapi ya mungkin ada niatan sedikit, kalau pada lupa tak ambil gitu. Akhirnya begitu. Udah kan, ada kesempatan, udahlah aku pulang dulu. Celananya tak ambil gitu. Celananya tak ambil, tak bawa pulang, udah. Dan dengar Wak Nurjaman itu meninggal gitu kan. Meninggal beneran gitu. Ini celana mana ada sama aku lagi. Udahlah biarin aja, tak simpen. Pas kebetulan kamu butuh, katanya pengen celana cutbray. Aku sendiri waktu itu nggak berani makainya dan belum tak cuci, Kir. Asem itu belum dicuci katanya. Iya belum dicuci, itu bekasnya Wak Nurjaman gitu. Kata si Mang Ukirnya, serius katanya. Iya beneran itu bekasnya Wak Nurjaman, belum dicuci, itu nggak tahu udah berapa hari. Terus kamu pakai sampai sekarang berarti berapa? 2 minggu kan? Ya 2 minggu. Dan sampai sekarang belum dicuci, Kir. Belum katanya. Kata si Mang Ukirnya diem aja begitu kan. Kamu tega ya Tok ya gitu ya. Tega apaan lagi, aku kan ngebantuin. Ya kamu kok celana punya orang udah mati, berarti itu beneran celananya Wak Nurjaman. Iya itu celananya Wak Nurjaman. Yang aku ambil secara nggak sengaja, itu refleks aja kayak nyetrum, kata si Mang Wasto. Kok tiba-tiba tanganku pengen bergerak gitu ya. Ini celana masih bagus. Sayang kalau misal Wak Nurjaman udah mati, nanti kan digunting biasanya. Makanya aku sayang di celananya, jangan. Tak ambil. Itu tak lepas dan gak ada keluarga yang nanyain, gak ada keluarga yang kehilangan juga waktu itu. Asem, kata si Wak Ukir. Asem, udah. Terus ini gimana? Ya udah terserah kamu, Kir, ini digimanain. Kita balikin aja ke keluarganya, kata si Mang Ukir. Ya sudah kita balikin. Ya udah kesana yuk. Akhirnya mereka berdua pun pergi menuju ke keluarganya Pak Nurjaman. Pada bingung keluarganya gitu. Oh ya, Ukir sama Wasto mau ngapain? Ada perlu apa kesini? Begini, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami itu kesini punya satu tujuan. Ya tujuannya apa? Buruan, jangan kelamaan gitu ya. Begini, kami nemu celana ini, katanya begitu. Nemu celana itu, iya ini celananya Pak Nurjaman. Loh, kalian nemu di mana? Kami nemu di mana Tok? Di kuburan, katanya begitu. Oh iya, kami nemu di kuburan. Wak Nurjaman itu minta dibalikin terus suruh taruhnya di kuburan gitu. Jadi kami taruh di kuburan. Itu kan maksudnya gimana sih, Kir? Itu dicubit sama si Wang Mas Tok. Udah Kir, diem aja Kir gitu. Iya Tok, emang kenapa Tok? Jadi begini, kami itu nggak sengaja jalan-jalan malam, terus kami ngelihat, loh kok di kuburan ada celana, itu punya siapa ya? Tak ambil, katanya. Lah, ternyata oh ini mungkin punyanya Wak Nurjaman kali ya. Tok gitu, keluarganya begitu kan. Tok, aku ingat waktu bapak mau meninggalkan kamu yang ngelepasin celana ini kan. Wah iya bener, saya yang lepasin. Berarti saya lupa, kata si Mang Wasto. Lah kamu ngelupa atau emang sengaja Tok? Apa ya, antara dua-duanya lah, kata si Mang Wastonya. Antara dua-duanya, antara lupa dan sengaja. Apa ya Kir namanya? Ya nggak tahu gitu, kata si Mang Ukirnya. Yang jelas seperti itu, tujuan kami kesini baik, mau mengembalikan celana ini. Emang kenapa dikembalikan? Mah celananya bau lagi gitu, ini kok bau banget gitu. Nengok ke arahnya Mang Ukirnya itu cuma nyengir gitu doang. Memang belum dicuci katanya. Belum dicuci, emang habis dipakai ini? Iya bisa ya pakai. Udahlah ini bawa aja Kir, bawa aja katanya. Lah bawa gimana, orang kami mau balikin ke sini, Wak Nurjamannya ngejar-ngejar saya terus, disuruh balikin celananya, katanya begitu. Dan udah nggak apa-apa, ini kami dari pihak keluarga menyerahkan celana ini ke kalian. Ini ke siapa ini? Itu ke Ukir, kata Mang Wasto. Nggak apa-apa nih Tok, nggak apa-apa Tok. Iya nggak apa-apa gitu. Ya udah ini kami serahkan ke kamu aja Kir, semoga bermanfaat. Akhirnya diterima sama Mang Ukir, dibawa pulang. Tok, ini hukumnya gimana ya Tok ya? Hukum apaan? Ya maksudnya ini celana kan bukan punya aku, kamu dapat dari itu. Ya kan udah dikasih sama situ.
Tapi itu ndak apa-apa ya. Nanti Wak Nurjaman datang lagi nggak ya? Ya nggak tahu gitu, nggak tahu. Nanti lihat aja lah gitu ya. Ya wis, Kir, tok. Aku sahabatan lagi sama kamu tok katanya. Ya udah sahabatan, ayo sahabatan, kita operasional lagi. Cuman tolong, kata si Wasto ya. Tolong Kir, kalau misal malam mau jalan, jangan pakai celana cutbre itulah. Aku geli ngelihatnya, kata si Mang Wasto. Iya, kata si Mang Ukirnya. Ya janji. Ya udah nanti dicuci dulu ya katanya. Cuci dulu, hari ini langsung dicuci. Ya langsung tak cuci. Pulang-pulang langsung dicuci sama si Mang Ukir. Warnanya itu berubah. Agak sedikit terang. Saking kotornya mungkin ya, saking buluknya gitu. Tok warnanya beda ya tok. Luntur atau bukan luntur, itu daki katanya. Guluh katanya. Itu guluh Mukir katanya. Wah iya kayaknya iya ya dijemurkan waktu itu. Dan malam harinya itu mereka keluar nih berdua. Udah mulai akrab lagi. Nurjanah itu udah dilupakan sama si Mang Ukir. Mereka jalan ketemu sama Wak Nurjaman. Di situ duduk dia si pocong tadi di pinggir jalan gitu. Mereka tuh lagi berdua lagi jalan ke sana, nggak tahu tujuannya itu mau operasional gitu ya, mau nyari ayam atau apa. Di pinggir jalan ada Wak Nurjaman, disapa sama si Mang Ukir. Wak, lagi ngapain Wak gitu? Wah Kir gitu. Gimana Nurjanah gitu ya? Ya Nurjanah begitu Wak gitu. Wak itu celana gimana Wak? Ya udah celana itu buat kamu aja. Itu udah bau banget kata si Wak Nurjaman. Beneran nih Wak gitu. Iya beneran itu buat kamu aja. Wak sampean kenapa sih keluar-keluar begini? Sampean kan udah mati katanya. Gak betah Kir, di dalam itu panas katanya. Si Mang Wasto itu ketawa gitu. Alah gitu gaya katanya. Udah Kir gak usah diurusin. Ayo jalan gitu. Udah sampean itu udah sana dibegituin sama si Mang Wasto. Ya Kir jalan gak usah diurusin yang begitu-begituan. Akhirnya mereka pun jalan. Dan Tok kamu kenapa sih Tok gitu sama orang tua kok kayak gitu? Ya orang tua cuman kan itu pocong, itu bukan si Wak Nurjaman. Iya aku juga tahu Tok, kata si Mang Ukirnya. Lah kalau kamu tahu ngapain kamu ngikutin itu celana? Bukan kayak gitu Tok, soalnya aku merasa bersalah. Ya aku nggak tahu ini celana siapa gitu kan. Jadi aku merasa bersalah ya tak turutin aja. Aku menghargai si pocong itu. Dan sekalinya itu lagi jalan berdua, pocong tadi itu tiba-tiba lompat di depan mereka berdua. Kali ini mukanya itu beda. Itu bukan Wak Nurjaman, tapi mukanya tuh hitam semuanya. Pocongnya tuh kotor banget waktu itu. Ini Mang Ukir sama Mang Wasto, Kir kiri, aku kanan. Itu cuma dilewatin doang begini, sep. Si pocong itu berdiri di jalan gitu ya. Setelah itu 3, 2, 1 lari Kir. Lari mereka berdua ke sana. Dan malam itu bukannya pulang ke rumah atau apa, tapi melanjutkan operasional. Nyari tetangga di sana, katanya itu ada yang baru beli ayam. Ada ayam babon sama ada ayam jagonya. Nah malam itu diakal-akalin begitu ya. Jadi yang beli ini tuh pengantin baru. Ceritanya kayak lagi investasi lah atau apa. Kir, kita ambil yuk Kir, kita cotek katanya. Enggak semuanya, ya paling kan dua cukup ya Kir ya, dua cukup. Akhirnya diakal-akalin gitu ya. Dapatlah si ayamnya, plus katanya dapat pengantin barunya, kata si Mang Ukir. Kayak gitu ya kata si Mang Ukirnya. Tok kayak gitu banget tuh. Iya kayak gitu banget. Kamu sama Nurjanah kayak gitu nanti Kir gitu. Nggak mau Nurjanah. Mereka itu ribut sendiri di sana sampai akhirnya apa? Yang punya rumah itu denger, mereka tuh lupa gitu ya. Ngebahas masalah Nurjanah, over ini ya, suaranya itu terlalu kencang terus, "Woi, siapa gitu?" Akhirnya apa? Kaburlah mereka berdua, ayamnya dibawa. Kabur langsung ngumpet ke sana. Warga itu pada ngedengar maling begitu. Nah akhirnya warga itu pada bangun. Di mana? Itu di belakang ngambil dicek ayamnya memang udah diambil sama Mang Ukir sama Mang Wasto. Kir ini gimana Kir? Udah ayam taruh. Akhirnya ayamnya diumpetin, diikat dulu terus diumpetin. Mereka berdua balik lagi ke lokasi. Kenapa? Ada apa nih? Rame-rame gitu. Ini Kir ini tuh ada maling ayam gitu. Wah. Kurang ajar kata si itu ya. Dan malam itu mereka itu selamat. Ya ceritanya cuma sebatas sampai di situ aja.
Yang intinya itu tadi, celana jubray yang diidamkan oleh Mang Ukir, ternyata celananya orang yang udah meninggal. Dan nggak tahu ini mereka cerita begini ya pasti udah dilebih-lebihkan kayak gitu ya. Tapi yang penting seru-seruan aja untuk mengobati kerinduan kawan-kawan tentang Mang Ukir sama Mang Wasto. Alhamdulillah mereka semakin menua dan dalam kondisi yang masih sehat gitu ya. Terima kasih banyak Mang Ukir dan Mang Wasto. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya Wiji juga tak lupa, terima kasih banyak dari kami. Sesuatu yang sederhana mungkin, tapi sangat berharga buat kami. Terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.